seberat 2.028 kg, berdiameter 250 cm dan tinggi 232 cm, dipotong oleh Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid untuk dibagikan secara gratis pada masyarakat yang hadir saat perayaan Syawalan. Kegiatan Festival Lopis Raksasa di Kota Pekalongan memeriahkan tradisi Syawalan 1445 Hijriah yang dilaksanakan Rabu 17 April 2024. Lopis raksasa seberat 2.028 kg, berdiameter 250 cm, dan tinggi 232 cm tersebut dipotong oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid untuk dibagikan secara gratis pada masyarakat yang hadir saat perayaan Syawalan. Terlihat antusias warga berebut lopis tersebut. Ini alhamdulillah tradisi Syawalan, ya terutama di Kelurahan Krapia ini ada lopis raksasa dan ini semakin tahun semakin besar ya, untuk baik itu ukurannya, tingginya maupun beratnya. Nah, ini ada beberapa hal yang menurut saya panitia patut diapresiasi, dalam arti yang lalu-lalu ini panitia hanya mengadakan acara lopis saja, tetapi yang tahun ini alhamdulillah dengan beberapa sponsor panitia sudah bisa mengadakan bazar. Ya, itu memang PR challenge dari saya dari tahun kemarin supaya tradisi lopis ini juga bisa berdampak untuk masyarakat lokal, terutama Krapianya sendiri. Dan semuanya UMKM ini adalah murni dari Krapia. Ini mudah-mudahan lah tahun depan masih ada kreativitas lagi dari panitia seperti apa yang intinya kita menjaga tradisi dan budaya kita yang kita cintai, yaitu lopis. Mudah-mudahan ini juga nanti dari tahun ke tahun penyelenggaranya tidak hanya di Syawalan, tetapi sebelum Syawalan dan pasca Syawalan mungkin bisa 3 atau 4 hari ya, supaya lebih ramai lagi, supaya lebih berdampak lagi untuk masyarakat Krapia dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini semakin berkah. Terima kasih kepada jajaran panitia, terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang sudah support acara ini, dan kolaborasi itu penting ya untuk menjaga semangat kolaborasi untuk menjaga tradisi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih lancar lagi ke depannya. Ketua Pelaksana Acara Syawalan dan Pemotongan Lopis Raksasa 2024 Muhammad Zuhdi Asyauki mengatakan pada puncak perayaan tradisi Syawalan 1445 Hijriah ini telah disiapkan lopis raksasa seberat 2.028 kg, berdiameter 250 cm dan tinggi 232 cm. Menurut dia, proses memasak lopis raksasa ini diawali dengan pencucian beras ketan sebagai bahan dasar lopis yang dimulai sejak H+3 Lebaran. Muhammad Zuhdi Asyauki mengatakan proses merebus beras ketan menjadi lopis raksasa ini akan membutuhkan waktu 2 hari 2 malam. Lopis raksasa ini sekitar 2018 kg. Diameternya? Untuk diameter 80 cm dan untuk bulat 250, untuk tingginya 232 cm. Untuk prosesnya sendiri bisa dijelaskan seperti apa? Untuk prosesnya sendiri itu kita memakan waktu 3 hari 3 malam dari awal pembuatan. Itu prosesnya yang pertama kita mencuci beras ketan terlebih dahulu, seperti memasak nasi kayak ibu-ibu rumah tangga. Terus lalu kita masak sampai kematangan hampir 80%. Lalu kita tumbuk pakai daun nipah namanya, yang biasa kita sebut daun. Terus setelah kita tumbuk agar teksturnya lebih lembut, kita masukkan ke dalam kerangka lopis raksasa yang seperti di lokasi. Terus sampai full baru kita masukkan ke dendang yang lebih besar. Itu mulai dari kapan itu? Untuk mulai pembuatan itu dari Jumat pagi, kita mulai dari jam 6:30. Yang terlibat sendiri siapa aja? Untuk yang terlibat jamaah musola Darun Naim, dari anak kecil yang paling cuma membantu kayak membawa daun begitu. Terus dari pemuda serta orang tua pun kita guyub rukun, gotong royong, saling membantu. Harapannya dengan kegiatan ini sendiri? Untuk harapannya kita untuk kedepannya selalu berinovasi yang lebih baik lagi, dan kami juga berharap agar semua komponen menyupport acara kita begitu.
Terima kasih. Dalam pembuatan lopis ini dari mulai anak kecil, remaja hingga orang tua terlibat langsung karena lopis ini memiliki filosofi merekatkan persatuan dan kesatuan serta saling menghormati perbedaan yang ada. Romi Soeharto, Batik TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai tradisi menerbangkan balon udara pada musim Lebaran. Di wilayah Jawa Tengah, daerah Wonosobo dan Pekalongan akan berwarna-warni usai Lebaran tiba, khususnya pada hari Syawalan, yaitu tanggal 7 bulan Syawal. Sedangkan di wilayah Madiun Raya, tradisi menerbangkan balon udara sudah lama dikenal ada di Ponorogo. Tradisi ini juga biasa dilakukan saat Lebaran tiba. Balon-balon tersebut terbuat dari kertas yang direkatkan. Yang membuat berbahaya, balon udara Lebaran biasanya disertai dengan petasan. Lantas, bagaimana sih asal-muasal tradisi menerbangkan balon udara yang berukuran besar ini? Balon udara berdasar kajian ilmiah dipercaya dimulai di Cina pada masa abad ketiga sebelum Masehi, pada perang antar 3 dinasti. Awal balon udara adalah lampion kertas yang diterbangkan ahli strategi militer bernama Zhu Keliang sebagai sinyal permintaan bantuan saat pasukannya terkepung. Zhu Keliang mempunyai nama julukan Kongming dan hingga sekarang di Cina lampion tersebut disebut dengan lentera Kongming. Petasan dipercaya mulai dibuat sejak masa dinasti Han, abad kedua sebelum Masehi. Awalnya petasan dibuat dalam bambu untuk perayaan tahun baru untuk menakut-nakuti makhluk gaib bernama Nian. Petasan yang lebih baik dibuat pada masa dinasti Sung oleh seorang pendeta bernama Li Tian yang tinggal di dekat kota Liuyang, provinsi Yunnan. Pada era ini, petasan mulai menggunakan bahan kertas. Nah, bagaimana dengan sejarah balon udara di Pekalongan? Awalnya, tradisi melepas balon udara yang beraneka ragam bentuk dan warna dilakukan oleh warga Indo-Eropa yang menetap di kota Pekalongan saat penjajahan Belanda. Kemudian, untuk tradisi petasannya dibawa oleh warga keturunan Tionghoa alias Cina ketika merayakan suatu hari raya. Dan oleh warga pribumi, kedua tradisi ini digabungkan dan tetap dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Belakangan ini, tradisi dikemas menjadi festival tahunan yang selalu ditunggu oleh masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, yakni Festival Balon Tradisional Pekalongan. Pada festival ini, balon tidak dilepas ke udara begitu saja, melainkan ditambatkan pada tali sehingga bisa dikendalikan arah dan ketinggiannya. Jadi, tidak akan mengganggu penerbangan pesawat di langit Pulau Jawa maupun ledakan mercon yang berbahaya. Nah, kenapa begitu? Sebab ternyata sudah ada aturannya loh. Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Aturan itu untuk memfasilitasi tradisi masyarakat menerbangkan balon udara, namun dengan cara yang aman dan tidak mengganggu penerbangan. Lalu bagaimana sih aturannya? Dijelaskan bahwa balon udara harus berwarna mencolok, tinggi maksimal 7 meter saat terisi penuh udara, bergaris tengah sepanjang 4 meter. Tinggi balon udara yaitu 150 meter dari permukaan tanah dan di luar radius sejauh 15 km dari bandara atau tempat pendaratan helikopter. Balon udara yang terbang liar dapat mengakibatkan masuk ke mesin pesawat yang berdampak pada kerusakan mesin pesawat. Kemudian, balon udara liar dapat menutup bagian pesawat sehingga mengganggu penglihatan pilot. Apabila ditemukan pelanggaran yang mengganggu keselamatan penerbangan udara, pelaku dapat dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun